Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,81%. Dengan total market cap mencapai di 1,32 triliun US dollars. Dengan penurunan Bitcoin dominasi cukup signifikan sebesar 0,56% dan juga peningkatan volume sebesar 36,33%. Untuk Bitcoin terjadi koreksi sebesar 0,45% dan Bitcoin kembali daily close di bawah dari 35.000 ya. Sekarang ada di angka sekitar 34.898. Pertanyaannya, apakah daily close pada jam 7 pagi tadi di bawah dari 34.800-an atau di atas ya? Nah, untuk Ethereum malah terjadi peningkatan lagi sebesar 1,5%-an di angka 1.895. Lalu untuk BNB terjadi juga peningkatan sekitar 1,5%-an juga di 243. XRP lanjut lagi membuat higher high dan ini kategorinya masuk ke PAM lagi ya. PAM sebesar 9,89%. Kenapa bisa seperti ini? Kemungkinan besar ada ngaruh dengan beberapa statement dan news di belakang. Nanti kita bahas ya. Dan sekarang ada di angka 68 sen ya. Oke, jadi kita bisa di sini ya, gara-gara itu ya kita bisa di sini cenderungnya altcoins meningkat dengan cukup signifikan pada hari ini sehingga Bitcoin dominance cenderung turun dan untuk Cardano juga masuknya kategori PAM ya. PAM sebesar 5,56%. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke economic calendar. Untuk hari ini kita geser dulu ke GMT plus 7 seperti biasa hari Senin ya. Hari Senin tanggal 6 November kita cek ada yang penting atau enggak dari US. Dan ternyata enggak ya, hanya ada bintang 1 dan cuma ada bintang 1 bahkan di sini ya. Jadi untuk hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Untuk besok tanggal 7 hari Selasa, kita coba cek ada yang penting atau enggak dari US, dan dari US lagi-lagi belum ada yang terlalu penting. Jadi hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja. Lagi-lagi besok kita juga bisa fokus lebih ke technical analysis. Nah, newsnya ini yang membuat XRP meningkat dengan cukup signifikan ya. Jadi salah satu lawyer dari Ripple yaitu Deaton ya, dia menyatakan bahwa settlement 20 juta USD itu 99,9% adalah win untuk Ripple gitu. Jadi banyak yang bilang bahwa outcome dari SEC versus Ripple ini masih 50-50. Nah, tetapi si Deaton ini menyatakan bahwa kemungkinan besar ini yang akan menang adalah Ripple dan tentunya ini membuat sentimen yang cenderung positif untuk XRP dan voila, kita bisa di sini ya, dia kembali ngepam lagi sebesar 9,88%. Ya, jadi ya semoga ini cepat beres dan Ripple bisa menang juga. Kalau gue pribadi berpikirnya kenapa seperti itu, karena apabila Ripple menang, ini SEC akan seperti kehilangan taring begitu. Sulit untuk dia bisa menyerang lagi berbagai macam crypto projects lain begitu, atau cenderung lebih sulit lah begitu ya. Bukan tidak mungkin tapi cenderung lebih sulit. Dan tentunya apabila ini gagal, si Gary Gensler akan semakin lebih tidak populer lagi. Semoga bisa dipecat dan digeser oleh beberapa yang lebih cenderung netral lah gitu ya ke kripto. Karena si Gary ini cenderung negatif ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ada beberapa orang yang nanya, "Bang, mungkin gak sih koreksi lagi?" Kemarin ada yang nanya di komen 50% sampai 60%. Mungkin aja, ya mungkin aja. Tapi sekarang, kalau untuk sekarang belum begitu, karena kita tahu bahwa belum ada omongan bahwa resesi atau tidak ya. Tapi koreksi mungkin terjadi ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jadi setelah rally yang cukup signifikan, kita bisa di sini ya, 22 hari 45%, 14 hari 47%, 11 hari 27%. Yang terjadi apa? Setelah itu adalah ada terjadi koreksi ya. Sedikit sideways dan udah gitu koreksi. Nah, koreksinya sedalam apa? Kalau gue berharap dia itu nggak sampai tembus 32.000 ya. Kenapa seperti itu? Nanti kita bahas di TA-nya ya. Jadi intinya koreksi sampai di 32 ribuan masih oke lah. Kalau tembus itu kayak rada ngulang PR yang lumayan gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini. Ternyata daily close-nya kemarin masih oke. Ya, dia daily close masih ternyata di atas dari 35.000 walaupun nge-weeknya lumayan dalam sih kemarin ya.
Dia nge-week itu sampai ke 34.500. Tapi oke ya, secara overallnya dia masih tetap daily close di atas dari struktur, bahkan di atas juga dari angka psikologis 35.000 ya. Nah, untuk sekarang PR bagi Bitcoin adalah di daily, semoga saja dia bisa kembali bertahan dan daily close di atas dari 34.886. Itu PR untuk Bitcoin di daily ya. Nah, untuk di weekly-nya adalah semoga Bitcoin bisa bertahan di sinilah ya. Dia terus bisa bertahan di atas dari 32.000 sampai 32.500 weekly close-nya, sehingga bull support band-nya bisa naik dengan signifikan. Dan kalau kita lihat sekarang, dia itu udah ada peningkatan ya. Jadi sekarang di angka 29.163 benar, sampai ke 29.363. Berarti sudah semakin mendekat ke angka 30 ribuan ya. Jadi semoga saja dalam beberapa minggu ke depan, kalau sampai koreksi paling ke sekitar 32.000 aja, dan bertahan di atas dari sini, sehingga bull support band bisa menjemput dan membuat Bitcoin lanjut membuat higher high gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke ini ya, ke buy limit. Belum, ke indeks dolar dulu. Indeks dolar ini udah hari Senin ya. Indeks dolar kita bisa di sini ternyata bagus ya. Opennya hari ini cenderung nggak ada peningkatan signifikan. PR dari indeks dolar adalah kembali membuat lower low, lower high, dan lower low ya. Kalau gue sih berharapnya gini, dia ke reject oleh 105,62, reject 1, reject 2. Nah, lanjut membuat lower low. Udah gitu tembus lagi di 104,13. Itu harapan gue untuk indeks dolar ya. Overall strukturnya mulai menunjukkan pelemahan. Semoga ini benar-benar terbentuk momentum bearishnya untuk indeks dolar ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Salah satunya adalah di Encrypt. Untuk lo yang pengen atau perlu hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt, karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brand hardware wallet yang ada di sini ya. Buat lo yang tertarik bisa klik di link description di bawah. Dan selanjutnya kita akan geser dulu ke pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari trade sesimpel spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo. Salah satunya sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link referral kita di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk dulu ke Bitcoin seperti biasa ya. Untuk Bitcoin posisi spotnya masih sama dan udah di retest kemarin ya. Jadi buy limit pertama itu di angka 34.856, buy limit kedua di 34.512. Ini juga ke retest kemarin ya. Dan buy limit ketiga di 33.849. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi long nih ya, karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 34.896 ya. Nah, target TP ini mana? Target TP-nya adalah di angka 35.439. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Untuk posisi long di Bitcoin. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 35.439. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 34.886. Dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini dia membuat higher high dengan sangat jelas, dan dia mulai mengetuk 1909 ya. Tetapi sekarang masih menjadi resisten. Kita lihat nih apakah dia akan kembali kerja lagi atau tidak. Untuk posisi spotnya masih sama. Buy limit pertama adalah di angka 1827. Buy limit kedua di angka 200 atau di 1780.
Dan buy limit ketiga gue geser karena yang 20 sudah terlalu dekat, jadi geser ke 1705,17. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest pertama di 1909 sebagai resisten. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 1827 ya, itu untuk target TP posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1827, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1909,55. Dan sekarang kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa di sini dia berhasil reclaim $4 lebih 74 sen sebagai belum di retest sebagai support lagi sih, tapi berhasil reclaim ya. Maka dari itu posisi spotnya buy limit pertama jadi di $4 lebih 74 sen. Buy limit kedua di $4 lebih 44 sen. Dan buy limit ketiga di MA20. Itu untuk posisi spot di Polkadot. Nah, untuk posisi futuresnya, kita bisa di sini sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA200 sebagai resisten ya. Maka dari itu kita sudah punya posisi short dengan target TP kita di angka $4 lebih 74 sen. Ya, itu untuk posisi shortnya sekali lagi ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di $4 lebih 74 sen sebagai sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA200. Dan kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini dia kembali reclaim 33 sen setelah waktu yang cukup lama jujurnya ya. Terakhir ke di daerah sini itu di Juli 2023. Nah, untuk posisi spotnya artinya ada pergeseran. Buy limit pertama di 33 sen, buy limit kedua di 32 sen, dan buy limit ketiga di 30 sen. Itu untuk posisi spot di Cardano. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 33 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 36 sen. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 36 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 33 sen, ya di sekitar 33 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di Cardano. Dan sekarang kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa di sini ya, dia masih sama, buy limit pertama di 39,44, buy limit kedua di 37,10, dan buy limit ketiga di MA20 atau di 33,94. Itu untuk posisi spot di Solana. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 39 sen, $39.44 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 44,42. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 44,42, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 39,44. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan seperti biasa, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.